Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dichka Sokawati Suryadi dan rekan saya Rahel Sonia Ambarita hendak menjelaskan salah satu fitur yang dapat digunakan dalam pembelajaran secara daring, yakni Google Meet. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh Indonesia. Akibatnya, seluruh aktivitas dihentikan dan dialihkan ke rumah masing-masing, baik aktivitas perkantoran ataupun pembelajaran. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dari rumah, maka memerlukan aplikasi yang dapat membantu proses pembelajaran tersebut berlangsung. Nah, salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan adalah Google Meet. Nah, apa itu Google Meet? Google Meet merupakan sebuah aplikasi video conference atau bisa juga disebut sebagai aplikasi meeting online. Google Meet merupakan salah satu produk buatan Google yang merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Google Meet resmi diluncurkan secara serentak di HP iOS, Android, dan desktop pada bulan Maret 2017. Penggunaan Google Meet terbilang sangat mudah untuk digunakan melalui media apapun, baik menggunakan laptop atau PC, kemudian menggunakan perangkat seluler Android ataupun iOS. Penggunaan Google Meet juga terbilang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi Google Meet juga tersedia secara gratis, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Sama seperti aplikasi yang lain, Google Meet juga memiliki beberapa fitur yang dapat kita gunakan untuk menunjang pembelajaran. Yang pertama, adakan rapat atau kelas online tanpa batas. Nah, di dalam fitur Google Meet, kita dapat membuat rapat atau kelas online tanpa batasan waktu. Yang kedua, teks otomatis selama rapat. Nah, di dalam Google Meet, ketika pembicara sedang berbicara, maka secara otomatis terdapat teks sesuai dengan apa yang dibicarakan si pembicara yang dapat dilihat melalui layar. Nah, teks tersebut berupa subtitle. Hanya saja saat ini subtitle yang tersedia hanya dalam bahasa Inggris. Kemudian, kompatibel di berbagai perangkat. Setelah diluncurkan secara resmi pada bulan Maret 2017, di mana Google Meet telah diluncurkan di PC, Android, dan iOS, maka Google Meet dapat diinstal di berbagai perangkat ponsel apapun mereknya. Kemudian layar pratinjau video dan audio. Nah, di dalam Google Meet, setelah kita memutuskan untuk mengklik dan mengikuti kegiatan rapat atau kelas online, kita dapat menyesuaikan layar, mikrofon, dan kamera sebelum benar-benar memasuki ruangan rapat ataupun kelas online di dalam Google Meet. Kita juga bisa melihat siapa saja yang telah tergabung lebih dulu ke dalam kelas ataupun kegiatan rapat tersebut. Selanjutnya ada tata letak dan setelan layar yang mudah disesuaikan. Gmeet akan otomatis menyesuaikan tata letak dalam rapat video untuk menampilkan konten dan peserta yang paling aktif. Untuk menyesuaikan tata letak, kita dapat mengklik icon 3 titik di sudut bawah layar Meet. Kemudian ada kontrol bagi penyelenggara rapat atau kelas online. Nah, di dalam kegiatan rapat ataupun kelas online, seluruh peserta dapat membisukan audio, memasang pin, atau menghapus peserta yang lain. Hanya saja untuk akun pendidikan, hanya penyelenggara kelas online lah yang dapat membisukan atau menghapus peserta lain. Selanjutnya, berbagi layar dengan peserta. Nah, di dalam Google Meet kita dapat
menyajikan seluruh layar atau jendela aplikasi untuk dibagikan kepada peserta, ataupun kita dapat mengerjakan dokumen bersama-sama. Jadi di dalam Google Meet ini kita dapat berbagi apa yang kita lihat dengan peserta yang lain. Selanjutnya ada bertukar pesan dengan peserta. Di dalam Google Meet kita dapat menjadikan rapat ataupun kelas online menjadi interaktif dengan fitur live messaging selama panggilan. Nah, fitur ini digunakan untuk membagikan file, link, ataupun pesan lainnya kepada peserta yang lain. Caranya dengan mengklik icon chat. Nah, pesan-pesan ini hanya dapat terlihat ketika rapat ataupun kelas online tengah berlangsung. Google Meet juga memiliki beberapa manfaat yang dapat kita gunakan untuk menunjang pembelajaran secara daring. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk melakukan pertemuan atau rapat online dengan menggunakan nomor dial-in. Kedua, terintegrasi dengan Google Calendar sehingga dapat melakukan panggilan rapat dalam sekali klik dan memudahkan kita untuk mengetahui jadwal yang telah kita susun di dalam Google Calendar. Selanjutnya, dapat berbagi layar untuk menampilkan dokumen, presentasi, ataupun spreadsheet. Dan yang keempat, dapat melakukan panggilan antar semua pengguna sudah terenskripsi. Maksudnya, pembicaraan apapun yang berlangsung selama rapat ataupun kelas online tidak akan terdengar oleh pihak luar. Hal ini dijamin hanya peserta rapat ataupun peserta kelas online tersebutlah yang dapat mendengar pembicaraan selama kelas ataupun rapat berlangsung. Ada kelebihan dari Google Meet. Yang pertama, memiliki tampilan muka yang menarik. Aplikasi Google Meet memiliki tampilan antarmuka atau interface yang unik, menarik, serta fungsional. Aplikasi ini juga mempunyai ukuran yang ringan sehingga penggunaannya menjadi lebih cepat serta tidak memakan tempat di dalam memori ponsel. Kedua, memberikan kemudahan bagi para pekerja. Aplikasi Google Meet yang merupakan aplikasi video conference dapat sangat membantu masyarakat khususnya bagi para pekerja atau karyawan, terlebih bagi para pelajar saat ini. Yang ketiga, dapat mengundang peserta rapat yang cukup banyak. Aplikasi Google Meet lebih canggih dibandingkan aplikasi sejenis. Dengan menggunakan fitur gratisnya, aplikasi Google Meet mampu mengundang peserta sebanyak 30 orang sampai dengan 100 orang. Selanjutnya, dapat diakses di semua platform. Dapat diakses melalui PC, kemudian ponsel Android ataupun ponsel iOS. Semuanya dapat menginstal aplikasi Google Meet. Lalu terdapat fitur teks langsung. Nah, fitur teks langsung ini ketika pembicara berbicara, maka secara otomatis di bawahnya akan terdapat fitur teks secara langsung atau tulisan yang sesuai dengan kalimat yang dikatakan oleh pembicara seperti subtitle. Hanya saja saat ini teks yang tersedia hanya dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, lebih irit kuota. Nah, dibandingkan dengan aplikasi sejenis, Google Meet ini lebih irit kuota. Dan yang terakhir, terintegrasi dengan Google Calendar, sehingga memudahkan kita untuk mengetahui jadwal selanjutnya yang kita telah catat di Google Calendar. Selain kelebihan, Google Meet juga memiliki beberapa kekurangan. Yakni, berbeda dengan aplikasi lainnya yang sejenis, aplikasi Google Meet belum bisa mengubah background dengan latar belakang virtual yang memungkinkan kita untuk mengatur gambar atau video dengan keinginan kita selama rapat berlangsung. Yang kedua, perlu jaringan internet yang stabil. Belum semua fitur yang terdapat dalam Google Meet itu
free atau gratis. Nah, Google Meet memang tersedia secara gratis alias free, namun tidak semua fasilitas yang tersedia dapat diakses secara gratis pula. Ada beberapa fitur yang baru dapat diakses jika kita sudah berlangganan Google Meet. Cukup sekian pengenalan dari Google Meet. Selanjutnya, rekan saya Rahel Sonia Ambarita akan menunjukkan bagaimana penggunaan Google Meet. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat sebuah rapat baru di Google Meet dan juga menjelaskan berbagai fitur-fitur yang dapat digunakan. Pertama, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Google Meet di HP Anda ataupun bisa dibuka melalui laptop dengan menuliskan link meet.google.com. Lalu, pastikan Anda sudah login ke dalam Gmail Anda. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah rapat baru. Caranya yaitu mengklik icon rapat baru. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada buat rapat untuk nanti. Buat rapat untuk nanti ini kita gunakan jika kita ingin melakukan sebuah pertemuan, namun kita ingin melakukannya di beberapa waktu kemudian ataupun di waktu yang akan datang. Yang kedua, mulai rapat instan. Mulai rapat instan ini kita gunakan jika kita ingin melakukan sebuah pertemuan pada saat itu juga. Nah, di sini ada masukkan kode atau link. Jika kita ingin memasuki sebuah pertemuan, kita tinggal mengklik ataupun mempaste link dari pertemuan yang akan kita masuki. Baiklah, kita akan membuat sebuah rapat baru dengan mengklik mulai rapat instan. Kita akan menunggu sampai pertemuan dapat digunakan. Nah, jika sudah seperti ini, maka pertemuan sudah bisa dimasuki. Untuk membagikan pertemuan ini, Anda tinggal mengklik tombol ini, lalu maka link akan tersalin. Anda tinggal membagikan link tersebut kepada anggota yang akan ikut bergabung pertemuan kita. Lalu di sini ada fitur mikrofon. Jika kita ingin mematikan mikrofon kita tinggal mengklik fitur ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka suara kita tidak lagi terdengar oleh peserta. Jika kita menghidupkan suara kita, tinggal mengklik fitur itu lagi. Lalu ada fitur kamera. Fitur kamera ini jika kita ingin menonaktifkan kamera kita. Nah, jika sudah seperti ini, maka peserta tidak lagi melihat ataupun kita tidak terlihat oleh peserta lagi. Nah, di sini ada fitur presentasikan sekarang. Ada 3 pilihan. Yang pertama, seluruh layar Anda. Jika Anda mengklik seluruh layar Anda, maka peserta akan melihat keseluruhan dari layar monitor, laptop ataupun HP Anda. Nah, tinggal kita klik share. Maka peserta sudah bisa melihat layar monitor Anda seperti ini ya. Jika ingin menyetop, maka tinggal mengklik stop sharing. Selanjutnya ada fitur jendela. Jika Anda ingin mempresentasikan sebuah PowerPoint saja ataupun Microsoft Word saja, Anda bisa mengklik jendela ini. Namun sebelumnya Anda sudah membuka PowerPoint yang ingin Anda share kepada peserta. Seperti ini contohnya, kita klik PowerPoint ini, lalu tekan share. Nah, jika sudah seperti ini, maka peserta dapat melihat PowerPoint yang ingin kita bagikan kepada peserta. Jika sudah selesai, maka kita mengklik stop sharing. Nah, maka peserta tidak lagi melihat PowerPoint tersebut karena kita sudah men-stop dari layar monitor para peserta. Lalu fitur selanjutnya ada fitur tab. Fitur tab ini digunakan jika kita ingin membagikan sebuah aplikasi seperti YouTube ataupun Mozilla ataupun juga Google Chrome.
Nah, selanjutnya ada fitur papan tulis. Jika ingin kita menuliskan sesuatu atau menggambar, kita bisa menggunakan fitur papan tulis tersebut. Selanjutnya ada ubah tata letak. Jika kita ingin mengubah letak dari para peserta di pertemuan ini, kita tinggal mengubahnya. Lalu selanjutnya ada layar penuh. Layar penuh di sini jika kita ingin membuat monitor kita menjadi penuh oleh Google Meet saja, maka tampilannya akan seperti ini. Jika ingin mengeluarkan dari layar penuh, maka kita tinggal keluar dari layar penuh. Oke, selanjutnya ada fitur jika kita ingin menuliskan kepada peserta dengan mengklik fitur gambar kotak seperti komentar ini. Nah, kita tinggal menuliskan apa saja yang ingin kita pesankan kepada para peserta. Contohnya seperti ini. Baik, seperti itu. Jika kita ingin membuat sebuah pesan, maka kita tinggal mengklik tombol yang komentar tadi ya. Nah, jika kita ingin menyudahi pertemuan ini ataupun ingin menyetopnya, kita tinggal mengklik fitur telepon warna merah seperti ini, yaitu tutup panggilan. Kita klik, maka pertemuan akan berhenti baik di HP kita maupun di peserta. Maka akan seperti ini, kita tinggal mengklik tombol kembali ke layar utama. Nah, kita sudah kembali ke layar utama. Jika Anda ingin membuat rapat baru, maka Anda bisa mengklik rapat baru seperti yang sudah kita pelajari tadi. Lalu jika ingin memasuki sebuah pertemuan, kita tinggal mengklik masukkan kode atau link yang sudah diberikan oleh si pembuat pertemuan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih.